Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya emang kita gitu, kita juga mandang Islam itu agama munafik. Kalau mendengar azan itu, saya itu menyamakannya dengan suara anjing menggonggong. Nabi Muhammad itu sebagai tukang cabut. Nabi itu adalah tukang poligami karena istrinya 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya adalah Darman Jaya Laia. Dan biasanya saya itu dipanggil dengan sebutan Darman. Saya ini alhamdulillah udah menginjak usia 25 tahun. Dan saya itu berasal dari Nias, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Dan untuk agama saya sebelumnya itu adalah Kristen karismatik. Ya. Sebelumnya saya ini adalah seorang pendeta muda, di mana itu saya itu sering ngajar di kalangan muda dan juga anak-anak. Mungkin kalau di Islam disebutnya sebagai guru ngaji. Karena juga orang tua angkat saya adalah seorang pendeta senior. Secara kemasyarakatan sudah ada nama yang baik di tempat masyarakat sebagai anak pendeta dan sebagai pendeta muda. Secara terus terangan, sebenarnya itu doktrin atau mengasumsikan sesuatu tentang Islam kepada jamaah itu enggak ada. Cuman asumsi-asumsi buruk itu lahir secara alami di dalam diri individu. Karena apa pandangan-pandangan mereka terhadap yang mereka lihat dari Islam dan apa yang tampil dari Islam dari orang-orang Islam, itulah yang mereka kemudian telan. Jadi kalau misalnya Islam mengajarkan tentang baik dan benarnya seperti apa, tapi kalau yang ditampilkan adalah tentang perbuatan yang buruk, yang kita anggap Islam itu buruk. Makanya kita sebagai orang Muslim perlu untuk menjaga sikap, menjaga adab, baik itu dari ucapan, perilaku, karena setiap apa yang keluar dari diri kita ini, itulah yang akan menggambarkan Islam. Nah, jadi yang tadinya kita pengen Islam itu tersiar dengan baik, jadinya yang tersiar itu fitnahnya gitu. Islamnya terfitnah gara-gara kelakuan kita sendiri. Ya. Baik. Ini kalau kita mundur agak jauhan sedikit ya, karena saya itu pertama kali tertanam sesuatu sebutan Islam itu dari saya usia 5 tahun. Dimana pada saat itu ada saudara ayah saya itu menghadiahkan sebuah baju kepada saya, dan bajunya itu menyerupai baju koko yang tanpa kerah kayak gini kan. Nah, di saat saya memakai baju itu waktu saya kecil, orang-orang menyebut saya sebagai Pak Haji. Pak Haji, mau kemana Pak Haji? Pak Haji. Jadi saya juga udah tahu dulu karena teman-teman saya juga ada orang Islam dulu. Nah, dengan sebut-sebutan kayak gitu, itu secara tidak langsung menanamkan Islam dalam hati saya. Kedua, saya tertarik sama Islam itu gara-gara sering melihat orang-orang Muslim itu berbusana. Nah, jadi busana-busana orang Muslim itu, baik itu yang Muslim dan Muslimahnya, secara pribadi saya mengakui itu sangat enak, sangat nyaman untuk dipandang. Nah, terutama untuk para Muslimah. Yang dulu itu paling menggugah hati saya itu saat melihat perempuan bercadar. Itu saya bilang, seistimewa itukah perempuan di dalam Islam sampai-sampai ditutup serapat itu gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu setaat itu terhadap Islam? Nah, begitu juga ketika saya melihat pria-pria Muslim yang menggunakan gamis. Makanya sampai sekarang ini saya suka pakai gamis, kemana-mana saya itu pakai gamis. Kecuali kalau misalnya saya diundang ke nikahan, saya pakai gamis nggak dibolehin, saya nggak jadi ke nikahannya. Ya karena ada nilai tersendiri. Dengan saya memakai gamis, bisa saja ada contohnya anak-anak seusia saya atau gimana tertarik juga kan ikut memakai gamis, yang dimana kan pakai gamis kan sunnah kan, jadinya dia dapat motivasi kan. Nah, lumayan kan dapat pahala. Nah, ada juga hal yang lebih istimewa di situ. Pada saat itu saya masih SMK, ada siswi pindahan dari luar daerah. Dia itu seorang Muslim, pakaiannya persis yang seperti pakaian anak sekolah di sini, pakai rok panjang dengan panjang. Dan itu saya terapkan ke adik saya perempuan dulu. Dan tahu nggak apa pengaruhnya apa? Satu sekolah putri siswi-siswi itu mengikuti rok panjang. Dan yang untung siapa? Dulu kami jualan pakaian, jualan seragam, kami juga menjahit. Omset meningkat. Padahal saya ingin itu menerapkan supaya adik saya itu nyaman dalam menggunakan pakaian. Tapi karena ditiruin, akhirnya ya secara tidak langsung memberikan omset yang tidak diduga-duga kepada usaha gitu. Nah, itu yang untuk alasan saya sebut ini sebagai alasan eksternal ya. Namun, adapun kemudian yang bisa mempengaruhi saya untuk masuk Islam itu adalah
saya itu sebenarnya terpaksa masuk Islam, Mas. Iya, terpaksa itu karena saya emang udah nggak ada pilihan lain. Karena kalau ditanya terpaksa itu seperti apa, ya kalau saya nggak mau menerima Islam, lalu dengan apa saya harus menolaknya gitu kan? Setelah sekian banyaknya Allah menunjukkan hidayah, Allah telah menunjukkan betapa besarnya hak kuasanya, Allah itu telah menunjukkan betapa banyak pembuktian bahwa bumi ini emang benar-benar ciptaannya gitu. Kita itu hanya ciptaan. Setelah Allah itu memberikan banyak-banyak bukti, lalu dengan apa kita harus bisa menyangkalnya? Saya sendiri dulu mengakui, saya tidak bisa, saya tidak punya daya untuk menyangkal semua ini. Jadi saya rasa juga teman-teman, saudara-saudara seiman saya juga sepakat dengan itulah ya. Itu juga saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Nah, jadi di saat saya ingin menggeluti atau memperdalam ilmu agama saya tentang Kristen dulu untuk menjadi seorang pendeta, saya juga terngiang-ngiang tentang Islam. Nah, ketika saya ingin belajar tentang Islam, itu tidak semerta-merta langsung plek, langsung dapat hidayah. Enggak. Karena bagaimanapun, saya punya keyakinan yang sudah tertanam dari kecil. Nah, itu yang menghambat saya dari awal, dari tahun-tahun sebelum saya syahadat itu untuk masuk Islam. Ditambah lagi dengan perilaku-perilaku masyarakat yang saya lihat tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Di mana saya nanti searching di Google tentang Islam, tapi praktik yang saya dapatkan di lapangan tidak sesuai, akhirnya itu mengundurkan niat lagi. Mengundurkan niat. Nah, semakin juga saya mendalami ilmu agama saya juga tidak menemukan sesuatu yang bisa memuaskan. Nah, yang saya dapatkan hanya semakin banyak keraguan. Akhirnya saya stop tuh. Saya stop ateis sekitar 1 tahun. Dan ternyata menjadi seorang ateis itu tidak enak. Jiwa itu tidak tenang. Jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang ini kayak ateis udah bertahun-tahun dan dia bilang dia baik-baik saja, saya berani bilang dia sedang berbohong. Iya, karena kita ini fitrah. Kita ini sebenarnya dari awal penciptaan itu sudah diperkenalkan dengan sang pencipta. Nah, ketika kita tidak mengakui kemudian bahwa kita itu punya sang pencipta, berarti kita sedang membohongi diri kita sendiri. Jadi naluri itu bakal menolak. Ya, hati nurani itu bakal menolak pernyataan kita itu. Nah, jadi saya nggak tahan dulu itu ateis, setelah itu nggak tahan. Saya nggak menemukan kenyamanan dan ketenangan itu nggak ada. Saya nekat lagi. Saya nekat lagi belajar Islam. Tapi belajar Islam kali ini itu bukan dari internet. Langsung kepada orang Islam. Nah, orang Islam pertama yang ngajarin saya tentang Islam itu adalah paman saya. Ya, beliau yang memperkenalkan Islam kepada saya secara langsung pertama kali. Dan setelah itu dapat hidayah enggak? Setelah mendapatkan tentang mukjizat Al-Quran, tentang baiknya akhlak Nabi Muhammad dan segala pengaruhnya, itu tidak langsung 100% langsung dapat hidayah, enggak. Jadi masih ada proses lagi di saat itu dulu. Dan setelah berdialog dengan paman tentang Islam, sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan itu ya, saya itu pekerjaannya hanya membaca buku-buku tulisan almarhum Ustadz Insan Mogoginta. Ya, sama nonton juga riwayat debat mereka dengan lintas-lintas agama. Dan setelah saya merasa benar-benar mantapnya itu dulu, saya itu benar-benar mantap bahwa Islam itu benar. Bukan benar-benar mantap ingin menyerahkan diri sepenuhnya ke Islam, tapi saya mengakui Islam itu benar. Nah, jadi saya bersedia untuk syahadat di tahun 2021. Itu tepatnya di tanggal 31 Agustus dulu ya. Nah, setelah itu setelah bersyahadat, paman saya itu tidak ingin saya itu hanya sekedar mualaf. Makanya saya itu dititipkan di Darussalam untuk mondok. Ya, yang jadi pembina saya itu adalah Ibu Yeni. Saya ucapkan terima kasih kalau beliau menonton ya. Ya, beliau sudah merasakan gimana pahitnya mendidik saya hingga jadi seperti saat ini dalam Islam ya. Jadi sehingga sekarang Ibu Yeni itu saya anggap sebagai ibu kedua saya. Ya. Ya. Karena tadi saya bilang pertama, bagaimanapun kita mendapatkan keyakinan atau kita mendapatkan pembuktian dari sesuatu yang baru, tetap aja yang lama itu akan menang. Karena dia lebih lama tinggal dalam diri kita. Nah,
saya 4 bulan mondok itu sebenarnya sia-sia. Kenapa? Karena saya belajar Islam itu jadinya hanya sebagai mencari hal lain yang bisa saya gunakan untuk membatalkan keyakinan saya dengan Islam. Tapi qadarullah, saya nggak berhasil. Saya nggak berhasil menemukan sesuatu celah untuk saya tidak jadi masuk Islam. Nah, akhirnya keluar dari situ, barulah munculnya penyesalan. Di mana hidayah itu baru turun ya, baru benar-benar terasa bahwa selama yang saya pelajari ini tentang Islam sepertinya masih hambar, dan sekarang kayaknya udah benar-benar fix Islam memang udah tidak bisa didebat lagi. Islam lah yang paling benar, Islam agama tauhid yang paling benar. Akhirnya saya membukakan hati sepenuhnya di situ, dan saya minta untuk dipondokkan lagi. Ya, karena saya nyesel. Karena setelah 4 bulan saya pembinaan itu, saya masih belum bisa baca Al-Quran. Ya, saya masih belum punya hafalan, dan ya masih kayak sesuatu yang nggak ada hasil lah gitu ya. Akhirnya saya minta dipondokkan lagi, dan ketemunya sama Bu Yeni lagi. Gitu. Ya, saya lagi nyari pondok. Tiba-tiba Bu Yeni nawarin, mau mondok lagi nggak? Ya, kayak saya bilang, ini memang udah takdir Allah ya. Di saat saya mencari-cari, malah ada orang lagi yang nawarin gitu kan. Akhirnya saya mondok, alhamdulillah 1 tahun di pesantren Mahat Darussalam. Dan sekarang untuk baca Al-Quran udah alhamdulillah. Dan untuk hafalan, insya Allah udah 2 juz. Dan untuk ilmu fikih sekarang udah alhamdulillah. Namun tidak semerta-merta perjalanan itu kayak tadi saya ceritakan kayak gampang banget ya. Dimana sebenarnya sisi di balik itu semuanya pahit. Ya, mungkin teman-teman para mualaf yang lain juga pasti merasakan hal yang sama. Dimana pasca mualaf itu bakal ada merasakan kayak tekanan. Yang paling saya rasakan itu sebenarnya sih dampaknya terhadap pergaulannya dan terhadap komunitas. Dulu itu saya seorang YouTuber gamer. Iya, saya seorang YouTuber gamer dulu, subscriber saya udah 11 ribuan. Nah, ketika saya masuk Islam, saya udah nggak bisa ngonten seperti ngonten saya sebelumnya. Iya. Dimana dulu ngontennya itu kayak toxic, main game kayak lagi kaget atau ke jump scare gitu, langsung ngomong yang plok. Anak-anak apa teman-teman yang kayak anak-anak zaman sekarang itu senang dengan kayak gituan. Dan setelah masuk Islam, udah nggak bisa kayak gitu, ngedrop down. Hingga sekarang channelnya udah tinggal, saya pantau kemarin tinggal 5.600-an lagi subscriber. Karena udah nggak ada kontennya lagi. Jadi gitu, bakal saya kehilangan itu. Satu lah, kayak dibilang itu bisnis ya, peluang bisnis. Saya kehilangan teman juga, iya. Saya sekarang itu kayak teman-teman lama saya itu nggak ada yang mau, kayak kalau misalnya saya ngajak ngobrol ke mereka, mereka itu cenderung menghindari. Kayak dipersingkat obrolannya sama mereka ya, karena emang seanti itu dengan saya. Jadi saya emang seanti itu. Jadi kalau dari segi orang tua sampai saat ini, untuk apalagi orang tua angkat saya masih belum terima dengan saya masuk Islam, yang dimana sekarang itu ijazah saya aja masih ditahan. Iya, makanya sekarang itu saya itu kalau pengen nyari kerja nggak bisa. Susah, ijazah saya udah ditahan. Nah, kalau kemarin saya coba tuh rayu-rayu untuk minta, syaratnya harus ke sana. Dan ya tau lah kalau ke sana seperti apa. Pasti kalau ya syukur-syukur lah kalau nggak sampai berantem.